Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kelas 2, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Ini ada banyak kaitannya dengan vektor. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Jadi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, benda dalam keadaan diam. Kemudian kemungkinan yang kedua, benda dalam keadaan GLB atau gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Nah, ini. Jadi kalau sigma F sama dengan 0, benda bisa dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan. Nah, kalau misalnya ini saya terapkan dalam sebuah sistem seperti ini. Ini ada sebuah benda digantung seperti ini. Nah, ini bendanya. Ini sudutnya sebesar 30 derajat. Ini juga misalnya sebesar 30 derajat. Maka di sini ada tegangan tali sebesar T1. Sana tegangan tali sebesar T2. Ini ada gaya berat benda yang arahnya ke bawah. Nah, kita lihat, kalau sistemnya seperti ini, maka realnya kan benda dalam keadaan diam toh ini. Nah, kalau benda dalam keadaan diam, maka sesuai dengan hukum 1 Newton tadi, sigma F nya ini sama dengan 0. Nah, apa artinya sigma F sama dengan 0? Ini ada dua. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Artinya jumlah komponen yang searah sumbu X itu sama dengan 0. Dan yang kedua, sigma Fy nya juga sama dengan 0. Artinya jumlah komponen yang searah sumbu Y itu juga sama dengan 0. Nah, kita ulangi sebentar tentang vektor tadi. Kenapa ada sigma Fx, kenapa ada sigma Fy. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau saya pindah T1 nya itu ke sana tadi, ini T1. Yang ke sana ada juga ini T2. Nah, padahal kita mau cari komponen dari T1 yang searah sumbu X, maka ini kita uraikan ini. Ini katalah T1X ini adalah komponen dari T1 yang searah sumbu X. Kemudian ini T1Y, komponen dari T1 yang searah sumbu Y. Demikian juga untuk T2 nya, kita uraikan ini T2X. Nah, yang ke sana ini adalah T2Y. Nah, sekarang T1 dan T2 sudah kita uraikan searah sumbu X dan sudah kita uraikan searah sumbu Y. Nah, kalau ini sudutnya sebesar alfa, maka besarnya komponen dari T1 yang searah sumbu X itu adalah T1 kosinus alfa. Kemudian komponen yang searah sumbu Y adalah T1 sinus alfa. Kemudian T2 nya juga sama, T2X itu sama dengan T2 kosinus alfa. Kemudian T2Y nya sebesar T2 sinus alfa. Nah, sekarang baru bisa kita masukkan dalam ini, persamaan ini. Sigma Fx sama dengan 0. Komponen yang searah sumbu X ada dua, T
T1X dan T2X. Karena ini vektor, maka yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, sehingga misalnya T1X min T2X ini harus sama dengan 0. T1X nya adalah T1 kosinus alfa min T2 kosinus alfa juga ini harus sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah sigma Fy ini sama dengan 0. Gaya yang bekerja searah sumbu Y ada 3, T1Y, T2Y, dan ini ada W yang arahnya ke bawah. Yang arahnya ke atas adalah T1Y karena ke atas positif, plus T2Y min W ini ke bawah negatif, ini harus sama dengan 0, sehingga T1 sinus alfa plus T2 sinus alfa min W ini harus sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Ini tadi yang pertama. Nah, sekarang coba kita teruskan tadi. Kita sudah mendapatkan dua persamaan tadi ya. Untuk sistem seperti ini tadi sudah dapat dua persamaan. Ini sudutnya 30, ini 30, ini T2, ini T1, dan misalnya ini masanya 1 kg. Nah, maka W nya sama dengan 10 Newton. Persamaan yang pertama tadi sudah ketemu bahwa T1 kosinus alfa min T2 kosinus alfa sama dengan 0, maka bisa kita tulis bahwa T1 kosinus alfa sama dengan T2 kosinus alfa. Nah, karena sudutnya sama, maka otomatis besarnya T1 sama dengan T2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi T1 sinus alfa plus T2 sinus alfa min W sama dengan 0. T1 sinus 30 ditambah T2 sinus 30 ini min 10 harus sama dengan 0. Sinus 30 sama dengan setengah, sehingga setengah T1 tambah setengah T2 sama dengan 10. Karena T1 sama dengan T2, maka bisa kita tulis setengah T1 plus setengah T2 nya saya ganti T1, ini sama dengan 10, maka T1 nya sama dengan 10 Newton. Kalau T1 nya sama dengan 10 Newton, maka T2 nya juga sama dengan 10 Newton. Nah, inilah, jadi besarnya T1 dan T2 adalah 10 Newton. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa ternyata syarat benda dalam keadaan diam atau setimbang itu ada dua, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0.
Nah, sekarang coba kita buktikan apakah dengan dua syarat ini sebuah benda bisa betul-betul dalam keadaan diam. Saya mengambil dua potongan kipas angin, saya potong, kemudian saya ambil dua saja, ini satu, ini ke sana dua. Yang sebelah sini saya beri gaya ke bawah F1 10 Newton, dan di sini saya beri gaya F2 10 Newton. Maka kalau kita hitung, ternyata sigma F-nya itu sama dengan 0. Karena satu gaya ke atas, satu gaya ke bawah, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Dan secara konsep harusnya benda dalam keadaan diam. Tetapi apa yang terjadi kalau ini saya tekan ke bawah, ini saya tekan ke atas? Ternyata justru benda ini berputar. Maka dengan dua syarat ini ternyata tidak cukup untuk membuat sebuah benda dalam keadaan diam. Maka diperlukan syarat yang ketiga, yaitu ada namanya sigma tau ini harus sama dengan 0. Tau ini adalah tau ya. Tau itu adalah momen gaya. Istilah ini momen gaya. Momen gaya itu apa? Kita lihat tadi F1 dan F2 tadi menyebabkan potongan kipas tadi berputar, sehingga yang disebut dengan momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda tadi berputar. Ini namanya momen gaya. Nah, ternyata konsep momen gaya itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang tukang kayu. Kalau kita lihat sebuah pintu ya, ini misalnya engselnya di sini. Ternyata seorang tukang kayu sudah tahu konsep momen gaya. Dia berusaha atau dia menempatkan pegangan pintunya itu sejauh mungkin dari engselnya. Kenapa? Supaya dia lebih mudah membuka pintunya. Artinya dengan jarak dari poros itu semakin besar, maka kemungkinan untuk berotasi juga semakin besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa momen gaya itu besarnya sebanding dengan L tadi. Ini namanya lengan gaya. Ini namanya lengan gaya. Jarak dari poros sampai ke gaya itu tadi, ini namanya lengan gaya. Kalau di SMP mungkin namanya apa ya, tuas atau apa gitu ya. Nah, yang kedua, momen gaya juga tergantung pada besarnya gayanya. Semakin besar gayanya, maka benda ini akan semakin mudah berputar gitu. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan bahwa besarnya momen gaya itu adalah perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Nah, ini. Dan yang penting adalah ini syaratnya. Lengan gayanya harus tegak lurus dengan gayanya. Sehingga kalau misalnya saya punya begini, saya punya ini bendanya, ini porosnya itu, ini gayanya ke sana, maka yang disebut dengan lengan gayanya adalah ini lengan gayanya. Tapi kalau bendanya sekarang tetap seperti itu, tapi gayanya sekarang ke sana, saya buat ke sana. Nah, maka yang disebut dengan lengan gayanya, ini kita buat satu garis yang tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, inilah yang kita sebut dengan lengan gayanya. Yang ketiga, kalau gayanya saya ubah, gayanya sekarang ke sana. Nah,
maka lengan gayanya ya kita ambil satu garis yang tegak lurus ini tadi. Nah, ini kita sebut dengan lengan gayanya. Jadi syaratnya lengan gaya yang dipakai harus tegak lurus dengan gayanya. Nah, karena momen gaya itu adalah besaran vektor, maka dia punya arah dan besar gitu ya. Dia punya besar dan arah. Nah, untuk mengetahui arah dari momen gaya tadi, contohnya tadi kipas angin tadi ya, ketika ini saya beri gaya ke atas, ini misalnya gaya ke atas, maka kipas anginnya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Tapi kalau misalnya kipasnya ini saya beri gaya ke sana, ke bawah, maka gayanya ini akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Kita memakai aturan skrup ya. Kalian pernah lihat skrup ini ya? Skrupnya aturan skrup, tapi skrupnya menghadap ke atas gitu. Nah, ini ya. Nah, kalian coba praktekkan kalau skrup ini saya putar berlawanan arah jarum jam ini ke sana, maka skrup ini justru dia akan naik ke atas. Maka harganya karena sesuai vektor ke atas itu positif. Tetapi jika skrupnya ini saya putar searah jarum jam, maka skrupnya ini akan bergerak ke bawah, sehingga harganya adalah negatif. Sama seperti vektor tadi, vektor momen gaya tadi. Jika momen gayanya berputar berlawanan arah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam ya, maka harganya adalah positif. Contohnya adalah ini yang ini tadi. Tetapi jika momen gayanya tadi searah jarum jam, maka harganya adalah negatif. Sama seperti contohnya ini tadi, yang ini. Ini adalah aturan vektor untuk momen gaya. Jadi sekali lagi, jika momen gayanya itu berputar berlawanan arah jarum jam, harganya adalah positif. Jika berputar searah jarum jam, maka harganya adalah negatif. Nah, coba sekarang kita terapkan real. Kalau kita pernah main jungkat-jungkit ya, ini misalnya batangnya ini ada porosnya di sini. Nah, ini kemudian di sini ada bebannya, misalnya ini W1, ini yang kedua ada bebannya lagi, ini misalnya W2. Diketahui W1 nya misalnya ini 50 Newton, W2 nya belum diketahui. Kemudian ini ada gaya tekan ke atas oleh tumpuan ini, nah, misalnya ini adalah P gitu ya. Nah, ini jaraknya ini 2 meter, jaraknya 4 meter. Kemudian ditanyakan berapakah besarnya gaya P nya ini. Nah, coba kita terapkan. Ada 3 syarat
suatu benda dikatakan dalam keadaan setimbang. Syarat yang pertama tadi adalah sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat dalam sistem ini tidak ada gaya yang bekerja searah sumbu X, maka ini tidak kita pakai. Syarat yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Nah, ada 3 gaya yang bekerja searah sumbu Y. P, W1 ini ke bawah, W2 juga ke bawah, sehingga kita tulis yang ke atas positif P, yang ke bawah negatif. Ini harus sama dengan 0. P min 50 Newton min W2 harus sama dengan 0. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga tadi, sigma taunya harus sama dengan 0. Ada 3 gaya yang mempengaruhi sistem ini gitu. Jadi ini adalah momen gaya yang diakibatkan oleh W1, momen gaya yang diakibatkan oleh W2, dan momen gaya yang diakibatkan oleh gaya P. Ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan harga positif negatifnya. Momen gaya akibat W1, kalau acuannya di titik P ini, maka W1 nya menarik ke bawah. Kalau ini menarik ke bawah, maka benda nanti akan berputar berlawanan arah jarum jam gitu. Berlawanan arah jarum jam, sehingga harga momen gaya akibat W1 adalah positif. Kemudian akibat W2, kalau acuannya di sini, kalau kita main jungkat-jungkit, ini ditarik ke bawah, maka dia akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam, sehingga harganya adalah negatif. Kemudian momen gaya akibat P berapa kalau acuannya di sini? Maka momen gaya akibat P itu kan perkalian antara gaya P-nya itu kalikan dengan lengan gayanya. Kalau acuannya di sini, porosnya di sini, maka lengan gayanya ini sama dengan 0. Ini 0, sehingga momen gaya akibat P ini besarnya adalah 0. Ini adalah 0. Nah, berarti hanya ada 2 gaya yang mempengaruhi momen gayanya. Momen gaya akibat W1 dan momen gaya akibat ini W2. Ini maaf, W2. Momen gaya akibat W1 adalah W1 kalikan lengan gayanya dikurangi W2 kalikan lengan gayanya. Ini harus sama dengan 0. W1 nya 50, lengan gayanya diukur dari porosnya adalah 2, dikurangi W2 kita belum tahu, jarak dari poros ke W2 tadi adalah 4 meter, sehingga 100 sama dengan 4 W2. Maka besarnya W2 nya adalah 25 Newton. Nah, kalau sudah ketemu W2 nya 25 Newton, kita masukkan di persamaan yang pertama tadi ini. P min 50 min W2 nya 25, ini harus sama dengan 0. Maka P nya sama dengan 75 Newton. Nah, itu fungsi dari momen gaya. Kita bisa menghitung berapa gaya tekan P ke atas ini. Ternyata besarnya adalah 75 Newton.